teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Reva dari kelas 7B absen 10. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Mari kita mulai. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Dahulu, mereka hidup sangat berkecukupan. Namun, setelah ayah Darmi meninggal, mereka jatuh miskin. Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi pun menjadi gelap dan keadaan tubuhnya yang semakin kurus. Semua ini dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan diam di dalam rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibunya meminta Darmi untuk menolongnya memasak dan mengantarkannya ke ladang. Darmi, tolong kamu masak ya, dan tolong antarkan ke ladang, karena ibu banyak kerjaan di ladang. Namun apa jawaban dari Darmi? Tidak mau. Kalau aku memasak, rambutku jadi bau dan kotor. Dan ke ladang pula, kulitku bisa jadi hitam panas-panasan. Ibu Darmi amat sedih atas perkataan anaknya tersebut. Di ladang, Ibu Darmi mengerjakan hasil panen untuk dijual ke pasar besok. Sepulangnya dari ladang, Ibu Darmi mendapatkan di rumahnya tidak ada makanan. Dan malah, Darmi memarahi ibunya dengan berkata, "Ibu, kemana saja sih? Aku kan lapar. Kenapa tidak ada makanan?" Sang ibu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Setelah menjual hasil panen tersebut, Ibu Darmi mendapatkan sejumlah uang. Dan Darmi melihat ibunya sedang menghitung uang tersebut. Darmi berkata, "Bu, bedakku habis. Tolong belikan ya, Bu." Sang ibu menjawab, "Ya, tapi kamu harus ikut ke pasar supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya, Darmi pergi ke pasar mengikuti ibunya. Akan tetapi, Darmi berpesan, "Ibu, nanti kalau jalan belakang saja ya." Hal ini dilakukan Darmi karena ia malu akan keadaan tubuh ibunya yang kotor dan kurus tak terawat. Sang ibu hanya menurut saja apa kata anaknya. Di jalan menuju ke pasar, Darmi bertemu dengan beberapa temannya. "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Itu di belakang kamu siapa? Ibu kamu ya?" "Ih, bukan, itu pembantu aku." Itulah jawaban Darmi ketika ia bertemu dengan teman-temannya, yang membuat hati sang ibu pedih menahan sakit dan hanya bisa berdoa. Kesabaran sang ibu ada batasnya. Akhirnya sang ibu hanya bisa berdoa dan pasrah. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukum ia agar dia jatuh." Setelah Ibu Darmi berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, Ibu, kenapa kakiku menjadi kaku dan tidak bisa bergerak?" Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu sambil merintih menahan sakit. Tetapi semua itu sudah terlambat. Darmi tetap menjadi batu. Ia harus tetap menanggung hukumannya karena telah durhaka terhadap ibunya yang telah merawat dan membesarkannya. Batu itu akhirnya disingkirkan oleh orang-orang dan disandarkan di pinggir tebing. Hingga sekarang, batu itu tetap ada di Kalimantan Barat dan dijuluki oleh nama Batu Menangis. Jadi teman-teman, pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Kita harus membantu dan menghormati mereka karena merekalah yang sudah mendidik dan membesarkan kita sampai sekarang. Oke teman-teman, sekian dari cerita legenda dari saya. Terima kasih.